kembali lagi di channel Berkah Dewanti Official. Kali ini Mbak D mau nge-review film horor lagi nih, yang berkaitan dengan misteri sesuatu yang mengerikan yang terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Judul filmnya Lampor Keranda Terbang. Film ini disutradarai oleh Guntur Suharyanto, yang mana menceritakan tentang teror lampor keranda terbang di Temanggung, Jawa Tengah. Mau tahu gimana cerita selengkapnya? Yuk langsung aja. Cerita ini dimulai dengan adegan ayah Neta yang pergi ke rumah dukun yang bernama Mbah Atmo. Tujuan ayah Neta untuk pergi ke rumah Mbah Atmo adalah ingin memperdalam ilmu pesugihannya. Mbah Atmo pun memasukkan susuk ke dalam tubuh ayah Neta dengan syarat memberhentikan keturunan ayah Neta atau ayah Neta sudah tidak bisa memiliki anak lagi. Ini Jamal, kamu sudah tidak bisa punya keturunan lagi. Iya. Neta yang masih kecil saat itu diberi amanah oleh ibunya untuk menjaga adiknya, karena ibu Neta ingin pergi ke rumah Mbah Atmo untuk menjemput suaminya. Ibu Neta tidak terima kalau ayahnya jadi pemuja iblis yang tidak percaya kepada Tuhan. Saat ibu Neta sudah sampai ke rumah Mbah Atmo, dia memanggil nama Asti sambil marah, di mana Asti ini adalah keponakan Mbah Atmo yang ingin dijadikan istri kedua oleh ayahnya Neta. Adik Neta terus menangis tak kunjung diam, dan Neta bingung dengan cara bagaimana lagi dia harus menenangkannya. Akhirnya Neta menyusul ibunya ke rumah Mbah Atmo agar bisa cepat pulang menenangkan adiknya. Tapi di adegan sebelumnya, pada saat ayah Neta menemui ibu Neta, mereka melakukan perdebatan hebat di depan Mbah Atmo dan Asti. Dan pada saat yang bersamaan, suara aneh pun muncul yang diduga lampor sudah berkeliaran. Ibu Neta yang dipaksa masuk ke rumah Mbah Atmo untuk berlindung, dia menolak karena mendengar suara Neta yang memanggil-manggil ibunya. Tapi ayah Neta bilang kalau itu bukan suara Neta, melainkan suara lampor yang meniru suara Neta. Akhirnya ibu Neta diseret ke dalam dan dia terjatuh karena kekeh menolak. Ibu Neta pun pingsan dan digotong ke dalam oleh ayah Neta. Neta yang sudah sampai di rumah Mbah Atmo, dia pun bingung karena tidak ada siapa-siapa di sana. Dia justru bertemu dengan lampor, dan lampor itu mengejar Neta sampai ke rumahnya. Neta bersembunyi dan mengingat pesan ibunya, jika bertemu dengan lampor jangan sampai dilihat agar lampor itu tidak mengambilnya. Naasnya lampor justru mengambil adik Neta yang masih bayi tadi. Kemudian ibu Neta yang sedang pingsan di rumah Mbah Atmo pun sadar, langsung pulang dan kembali ke rumah menemui Neta. Neta meminta maaf pada ibunya karena adiknya diambil lampor. Akhirnya ibunya menyalahkan ayah Neta atas kejadian ini. Malam itu juga ibunya mengajak Neta pergi jauh dari Temanggung untuk menghindari lampor. 25 tahun kemudian, yang berlatar tempat di Medan, ibu Neta meninggal dunia dan Neta sudah memiliki suami dan 2 orang anak. Suami Neta yang bernama Edwin masih keturunan Cina dan budaya dia sangat berbeda jauh dengan Neta. Tapi Edwin sangat mencintai Neta. Edwin saat itu berdebat dengan Neta karena mengetahui ternyata ayah Neta selama ini ternyata masih hidup. Neta dan ibunya merahasiakan semua ini karena sudah menganggap ayahnya meninggal dunia. Edwin, Neta, dan kedua anaknya Sekar dan Agam harus pergi ke Temanggung untuk menyampaikan pesan terakhir ibunya kepada ayahnya. Keesokan harinya, Neta dan Edwin sampai di Temanggung dan dijemput oleh sepupu Neta yang bernama Yoyo. Saat di jalan menuju kampung halaman Neta, Agam melihat awan yang berbentuk naga. Lalu Yoyo menyahut Agam bahwa konon kata orang dahulu kalau melihat awan yang berbentuk naga itu pertanda adanya musibah. Tapi Edwin tidak percaya akan hal itu dan melarang Yoyo untuk membicarakan hal yang tidak-tidak kepada anaknya. Ketika sudah sampai di Temanggung, banyak obor di pinggir jalan dan laki-laki Agam bertanya, kenapa banyak obor di pinggir jalan? Dan ternyata kata Yoyo, obor ini penanda jalan untuk lampor keranda terbang. Dan saat itu Yoyo menjelaskan apa itu lampor kepada mereka. Jalanan tiba-tiba macet dan Yoyo turun dari mobil untuk mencari tahu apa yang membuat jalan itu macet. Dan Yoyo bertemu dengan seorang warga yang mengabarkan bahwa ayah Neta baru saja meninggal.
Yoyo bergegas mengabari Neta dan Edwin. Akhirnya mereka langsung ke sana, ke rumah ayahnya. Sesampainya di sana, Neta disambut tidak baik oleh tetangga yang melayat di rumah ayahnya. Neta disalahkan atas kejadian beberapa tahun yang lalu dan dikaitkan dengan lampor yang masih meneror warga hingga saat ini. DE penyebabnya suamiku mati di gondol lampor. Saat masuk ke rumah duka, Neta dan suaminya dikagetkan dengan jenazah ayahnya yang ternyata masih hidup lagi. Saat Asti tahu Neta datang, dia menyuruh Neta untuk duduk di samping jenazah ayahnya dan menyampaikan sesuatu padanya. Akhirnya Neta memperkenalkan suami dan anaknya. Tidak lupa Neta menyampaikan pesan terakhir ibunya bahwa dia sudah memaafkan ayahnya. Dan tiba-tiba ayah Neta langsung meninggal dengan tenang setelah mendengar pesan terakhir mantan istrinya. Setelah itu ada perempuan datang menangis-nangis saat ayah Neta meninggal. Ternyata perempuan itu adalah Mita, anak angkat dari ayah Neta dan Asti. Setelah prosesi pemakaman selesai, Sekar mendadak hilang. Neta dan Edwin panik dan langsung mencari keberadaan Sekar. Ternyata dia berada di makam kecil yang ternyata itu adalah makam kosong adik Neta yang 25 tahun lalu diambil oleh lampor. Neta bingung kenapa Sekar bisa sampai ke makam itu. Ternyata Sekar diajak oleh kakeknya. Neta belum merasakan hal aneh saat itu. Neta, Edwin, dan kedua anaknya kembali pulang ke rumah ayah Neta. Mita mencoba berbicara dengan Neta kalau Asti ibu tirinya itu jahat dan dia ada main di belakang dengan Bimo, orang kepercayaan ayahnya. Dan Mita bilang Asti ingin menguasai harta ayah Neta. Karena tidak akur dengan Asti, akhirnya Mita memilih pergi dari rumah itu. Sebelum pergi dari rumah itu, Mita mengambil sertifikat uang dan perhiasan Asti untuk dibawa kabur bersama pacarnya. Tapi nasib berkata lain. Saat hendak kabur, tiba-tiba ada suara menyeramkan datang. Ternyata lampor itu datang lagi. Mita langsung mengajak pacarnya bersembunyi di sebuah gubuk di sana. Tapi bodohnya si pacar tidak percaya dengan adanya lampor. Dengan mata kepalanya sendiri, Mita menyaksikan pacarnya dibunuh lampor. Lampor pun mendatangi Mita yang menjerit ketakutan dan hampir saja membunuh Mita. Akan tetapi ada arwah almarhum ayahnya yang menyelamatkannya. Namun setelah itu Mita kerasukan lampor. Jika seseorang sudah kerasukan lampor, dia akan diburu oleh lampor tersebut untuk dijadikan mangsanya. Keesokan harinya, Sekar dan Agam bermain layangan di lapangan dekat sawah. Saat Agam asyik menerbangkan layangannya, Sekar mendengar seperti ada suara yang memanggilnya. Dia pergi ke arah suara itu, di mana suara itu mengarah ke pohon besar di bawah sawah. Ternyata Sekar menemukan Mita dan Sekar langsung berteriak histeris. Agam dan Sekar pun bergegas pulang dan memberitahu mama dan papanya. Akhirnya Edwin menjemput Neta yang kerasukan lampor. Saat tubuh Mita dirasuki lampor, Mita berbicara kepada Neta bahwa Neta lah yang menyebabkan kegaduhan ini sehingga mengundang lampor kembali lagi. Mendengar perkataan Mita, Edwin langsung menanyakan kejadian sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi 25 tahun yang lalu. Bimo dan Mbah Atmo membawa Mita ke gubuk tengah sawah untuk menghindari bahaya lampor. Karena jika tidak diungsikan, lampor justru mengancam orang di sekitar Mita. Edwin tidak terima jika Mita dibawa ke sana. Hingga akhirnya Edwin berusaha menyelamatkan Mita. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Sudah, kamu lihat orang-orang itu. Kamu pergi dari sini umur 8 tahun. 8 tahun. Terus apa yang dilakukan sama anak umur 8 tahun? Harus nungguin Mita. Saat sampai di gubuk itu, Edwin berbicara dengan Mita apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Mita membongkar semua kebejatan Bimo dan Edwin menyimpulkan bahwa Bimo dan Astilah yang membuat kegaduhan sehingga lampor datang kembali, bukan Neta istrinya. Hari pun berganti lagi. Mendadak Agam, anak Neta, hilang begitu saja. Dicari kemana-mana tidak ada sampai mereka berdua panik ketakutan. Edwin yang merasa bersalah terus mencari Agam dengan meminta bantuan Yoyo. Sementara di adegan lain, Mbah Atmo bilang kalau Agam sudah diambil lampor. Sekar menangis menghampiri mamanya. Dia bilang ke mamanya kalau dia atau Agam akan diambil lampor. Dan Sekar dapat ucapan itu ternyata dari kakeknya. Arwah kakeknya selama ini menjaga Sekar dan menasihati Sekar agar selalu berhati-hati.
Edwin bertanya ke Yoyo di mana tempat persembunyian Lampor itu berada dan Yoyo bilang di Curug. Akhirnya mereka berdua ke sana. Ketika sampai di sana, Edwin langsung pergi ke Curug untuk mencari Agam dan Yoyo yang menunggu di motor melihat ada Mbah Atmo dan Bimo datang. Ketika di Curug, Edwin pun bertemu dengan Mbah Atmo yang sedang melakukan ritual ilmu hitam. Dan benar saja, ternyata dalang di balik semua ini adalah Mbah Atmo dan Bimo. Mbah Atmo lah yang menyebabkan Lampor ada sampai saat ini. Adegan berpindah menceritakan Sekar yang sedang asyik menggambar. Tiba-tiba krayon Sekar jatuh, dan setelah mengambil krayon, tiba-tiba kakeknya menggambar sesuatu yang menunjukkan sebuah jawaban. Sekar pun memberikan gambar itu ke mamahnya, dan Sekar memberikan tablet Agam yang berisi video Bimo dan pembantu Asti yang berbicara tentang rahasia busuk mereka dan Mbah Atmo. Siap mau lanjut. Hati yang minta ditolong sekolah. Siapa gue? Aja. Neta pun memperlihatkan video tersebut kepada Asti, dan saat itu juga Neta sadar bahwa selama ini Asti tidak seburuk yang dia pikirkan. Dan Neta menitipkan Sekar ke Asti untuk dia menelusuri maksud gambar dari ayahnya itu. Saat ditelusuri, ternyata Neta menemukan makam bayi yang ternyata adalah anak pembantu Asti dengan Bimo dari hubungan gelap mereka. Pertarungan antara Neta dan pembantu Asti pun terjadi, sampai Neta tahu ternyata Agam hilang karena ketahuan merekam percakapan Bimo dan pembantunya itu untuk menghabisi Asti, yang akhirnya Bimo memutuskan untuk menyekap Agam. Kembali lagi di adegan Edwin yang sedang bertarung dengan Mbah Atmo di Curug. Edwin mencoba menghabisi Mbah Atmo dengan perut Mbah Atmo, dan akhirnya Mbah Atmo tergeletak. Edwin dan Yoyo melarikan diri dari Curug itu, tapi anehnya Mbah Atmo bisa bangun lagi dan menyembuhkan luka di perutnya. Di adegan yang lain, Neta disekap Bimo dan dibawa ke gudang yang ternyata Agam juga ada di situ. Tak lama kemudian suara Lampor muncul kembali. Dengan jahatnya Bimo menyalakan lampu mobilnya dan mengarahkan cahaya lampunya ke Neta dan Agam yang sedang terikat badannya. Tapi kabar baiknya, Edwin dan Yoyo datang untuk menolong Agam dan Neta istrinya. Dengan cepat Edwin membuka tali ikatan di tubuh Agam dan Neta, dan Yoyo berusaha mematikan lampu mobil Bimo untuk mengalihkan pandangan Lampor. Dengan cerdasnya Yoyo menyalakan lampu motornya dan diarahkan ke Bimo dan pembantu Asti yang berada di dalam gudang. Seketika Lampor akhirnya menerkam mereka berdua. Neta, Edwin, Agam, dan Yoyo langsung pergi dari sana dan pergi ke rumah untuk menyelamatkan Sekar. Mau tahu urusan Atmo? Mengembalikan Neta kepada Lampor akan menjadikan Atmo dukun sakti yang tidak terkalahkan. Penguasa dan pengendali Lampor. Film ditutup dengan Mbah Atmo yang dibunuh oleh Lampor. Akhirnya keluarga Neta pun selamat. Demikian alur kisah dari film Lampor Keranda Terbang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.